Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 118. Yang pakai kitab berapa itu nomor? 63. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Man arifu man idha asyara wajadal haqqo aqraba ilaihi min isyaratihi. Balil arifu man la isyarata lahu lifanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Udah tuh jelas Ustaz. Ma'arifu bukan merupakan orang arif, orang ma'rifatullah. Man idza asyara wajadal haqqo aqraba ilaihi min isyaratihi. Seseorang yang apabila dia memberikan isyarat untuk berjalan menuju Allah, wajadal haqqo aqraba ilaihi min isyaratihi, dia mendapati Allah azza wa jalla lebih dekat kepadanya dari isyarat yang dia berikan. Bukanlah merupakan orang ma'rifat, orang yang ma'rifatullah, seseorang yang apabila memberikan isyarat dia mendapati Allah azza wa jalla lebih dekat kepadanya dari isyarat yang dia berikan. Balil arifu man la isyarata lahu lifanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Bahkan yang namanya orang ma'rifah itu orang yang sudah ma'rifatullah, yaitu man la isyarata lahu, orang yang tidak memiliki isyarat, lifanaihi fi wujudihi, karena dia sudah fana di dalam wujudnya Allah, wantiwaihi fi syuhudihi, dan sudah lenyap di dalam penyaksiannya kepada Allah. Ini bahasan rada berat ini malam ini. Apa Ustaz? Jelas itu udah paham? Alhamdulillah. Bang Ajudin jelas itu dah. Bang Wapah udah. Sesabiri
Belum. Segitu aja belum paham itu. Ada dua ini ya. Yang pertama, mal arifu man idza asyara wajadal haqqo aqraba ilaihi min isyaratihi. Bukanlah orang ma'rifat seseorang yang apabila memberikan isyarat dia mendapati Allah Azza wa Jalla lebih dekat kepadanya dari isyarat yang dia berikan. Dulu kita sering diajarin tuh sama Buya. Kita mundur lagi dah. Yang namanya isyarat itu, contohnya kayak kita lagi zikir, terus dapat sentuhan ke dalam hati kita, atau kita lagi zikir, lagi sholat, tiba-tiba ada cahaya di hadapan kita, itu isyarat itu namanya. Allah. Udah pada ngalamin itu. Kalau Bang Imam lain, begitu dia zikir di depannya langsung ada bininya. Sholat, tahu-tahu nangis, palanya keinjek kalau di depan. Itu isyarat tuh namanya. Hal-hal yang gaib atau sentuhan-sentuhan ilahi yang kita dapatkan dari Allah itu namanya isyarat gitu. Nah dulu kita diajarin sama Buya, ketika kita lagi wirid, ketika kita lagi zikir, kemudian dapat sentuhan dari Allah, diberikan isyarat oleh Allah, maka jangan hiraukan itu. Kita anggap itu mah nggak penting, tujuan saya bukan itu, yang saya tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kemarin kita lagi ziarah, mungkin ada sebagian yang dapat sentuhan, meskipun zikir sampai 2 jam tapi rasanya cuma 5 menit dapat sentuhan angin sepoi-sepoi. Jadi pulas. Mbak Umar lagi zikir sampai nangis-nangis, giginya kambuh kumat. Hah? Kalau kita dapat sentuhan seperti itu, jangan sampai fokus kita teralihkan. Terus aja zikirnya, jangan terpaku di situ. Abaikan itu. Yang saya tuju bukan ini, yang saya pengenin bukan ini. Saya mau pengen ziarah, pengen dapat ridho Allah, udah gitu. Apapun yang kita dapatkan ketika lagi zikir, sentuhan-sentuhan hati, rasanya dada rasanya dingin, adem, badan rasanya merinding, bergetar rasanya, belum nyarap ongkoh. Itu jangan dihiraukan, abaikan aja. Pokoknya tujuan saya mah zikir gitu. Yang saya pengenin ridho Allah. Ini mah cuma kembangnya zikir doang gitu. Dulu kita diajarin begitu ya. Tapi itu pun menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang masih seperti itu, meskipun dia paham bahwa ridho Allah lebih penting daripada isyarat-isyarat yang Allah berikan, daripada sentuhan-sentuhan yang kita dapatkan ketika zikir, tetap
itu pun menandakan bahwa kita ini belum termasuk orang yang ma'rifah. Orang ma'rifah bukan yang kayak begitu, kemudian orang ma'rifah itu bukan yang kalau zikir dapat isyarat, ngelihat macam-macam. Halo Bang Imam kemarin zikir di Pamijahan, tahu-tahu ada yang datang bilangin, bang udah kelar bang. Bukan tuh, orang ma'rifat tuh bukan orang yang seperti itu, yang asal zikir ngelihat macam-macam gitu. Diperlihatkan apa Ka'bah, diperlihatkan Arsy oleh Allah, bukan itu. Apalagi yang sampai terpaku di isyarat itu, sampai terhenti di situ, saking keenakannya akhirnya lupa tujuan awalnya untuk zikir, untuk mendapatkan ridho Allah, lupa gitu. Yang tetap ingat sama tujuan awalnya aja belum tergolong orang ma'rifah, apalagi yang sampai terpaku pada isyarat itu gitu. Begitu. Jadi ingat ya, orang ma'rifah itu bukan orang yang kalau lagi zikir, kalau lagi ibadah dapat sentuhan dari Allah dan diperlihatkan rahasia-rahasia ilahi, bukan. Diperlihatkan hal-hal yang gaib, bukan itu orang ma'rifah. Jelas tuh, paham Ustaz? Makanya dianggap dia mendapati bahwa Allah Azza wa Jalla lebih dekat kepadanya dari isyarat yang dia berikan. Begitu Ustaz. Ini mah cuma kembangnya zikir, bukan ini yang saya tuju. Allah itu lebih penting, ridho Allah lebih penting, itu yang saya kejar. Begitu. Itu aja belum tergolong orang yang ma'rifah. Orang yang ma'rifah bukan yang begitu, bukan yang asal zikir dapat sentuhan, bukan yang asal zikir diperlihatkan macam-macam, bukan. Balil arifu man la isyarata. Bahkan yang namanya orang ma'rifah adalah orang yang tidak memiliki isyarat, lifana'ihi fi wujudihi, karena dia sudah fana di dalam wujudnya Allah, wantiwa'ihi fi syuhudihi, dan dia sudah lenyap di dalam penyaksiannya kepada Allah. Orang ma'rifat itu apa sih? Orang ma'rifat adalah orang yang sudah fana, orang yang memiliki keyakinan bahwa semua yang dia kerjakan ini digerakkan oleh Allah, bukan boleh dia, bukan atas kemampuan dia, bukan atas kebisaan dia. Itulah orang ma'rifat yang sebenarnya. Lifana'ihi fi wujudihi, karena dia sudah fana di dalam wujudnya, dianggap dirinya nggak ada, yang ada hanya Allah. Kalaupun dia bergerak, itu karena digerakkan oleh Allah. Kalaupun dia zikir, itu karena digerakkan oleh Allah. Allah yang bikin mulut dia ngucap kalimat zikir, Allah yang bikin badan dia gerak saat zikir. Itulah orang yang ma'rifah, orang yang betul-betul menyadari dan memahami bahwa apapun yang dia kerjakan semuanya digerakkan oleh Allah, sudah fana di dalam wujudnya dan sudah lenyap. Pokoknya yang dia saksikan, apapun yang dia lakukan, dia yakini bahwa ini semuanya digerakkan oleh Allah. Ibaratnya kalau kayak kemarin, dia anggap dirinya hanya seperti wayang, Allah dalang gitu. Allah Mang Ma'ruf kagak jadi berangkat ngikut ziarah, bukan karena dia yang nggak mau, bukan karena emang kagak ada ongkosnya. Alasannya ya cuma satu, karena emang nggak ada duit aja. Itu bukan kemauan dia, memang Allah yang tidak menggerakkan.
Memang Allah yang menetapkan bahwa di ziarah kali ini Mang Ma'ruf nggak berangkat, udah ketetapan Allah. Ngapa sih apa gak berangkat? Ya emang belum ditetapkan oleh Allah. Kita bisa apa? Bahkan kemarin ada yang tinggal sehari sebelum keberangkatan baru mulai daftar namanya. Emang dia yang dipilih oleh Allah buat berangkat. Siapa yang bisa nentuin? Itu fana namanya. Kita meyakini dan menyadari betul bahwa semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Semua yang kita lakukan semuanya karena digerakkan oleh Allah. Mobil cek sampai keder-keder, ya emang digerakkan oleh Allah. Apa bang? Nggak usah diomelin, lagian sih gitu kan. Emang Allah yang menentukan bahwa dia bakal keder, ya keder udah. Apa Ustaz? Fana. Kita betul-betul sadar bahwa semua yang terjadi ini ya memang sudah dikehendaki oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Lagi-lagi makanya tugas kita cuma sekedar rencana. Kalau makalah Arabnya anak urid, ente turid. Saya punya kepengenan, ente punya kepengenan. Tapi wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi yang terlaksana hanya apa yang diinginkan oleh Allah. Tugas kita cuma rencana berangkat pengen nyampe ke 4 tempat, tahu-tahu ternyata cuma 3 yang sabar. Ya emang ketetapannya begitu, mau dibilang apa? Begitu Bang Ibu. Itu fana namanya. Kita betul-betul menyadari bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Semuanya yang kita lakukan digerakkan oleh Allah dan atas izin Allah. Itulah kehendak Allah, ketetapan Allah. Baru itu orang ma'rifah. Orang ma'rifah yang sebenarnya, bukan cuma sekedar orang yang kalau lagi wirid, lagi zikir, lagi ibadah dapat sentuhan dari Allah, ngelihat rahasia-rahasia Allah, ngelihat alam-alam gaib. Bukan sekedar itu. Bahkan si ma'arifu itu bukan orang ma'rifah yang begitu. Orang ma'rifah yang sebenarnya orang yang sudah fana dalam wujudnya. Jelas tuh ya? Paham udah? Maju deh. Cukup. Bang Budin kali? Aku tahu namanya enggak? Cukup. Paham. Bang Ibu, namanya Bang Ibu. Bang Budin kali, Bang Budin? Agak. Orang Bang Budin belum ma'rifah, makanya begitu bus cek keder, marah-marah dia saya buat. Lagian sih begitu. Hah? Karena belum ma'rifah, belum menyadari bahwa apa yang terjadi ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Memang Allah yang menggerakkan. Itu orang ma'rifah namanya. Kalau belum begitu berarti belum ma'rifah. Apa? Ya iya itu kan tadi dari dulu gue udah sering bilang itu mah cuma kembangnya zikir doang, hiburan biar kita makin semangat, Kalau datang angin sama juga. Hah? Datang angin. Ya mungkin karena dekat sama kipas. Ya bisa jadi Bang Adi, apapun yang kita rasakan ketika lagi zikir tiba-tiba belakang dingin atau jadi anget, hati kita, dada kita rasanya bergemuruh, rasanya gembira, bahagia. Zikir padahal hitungan biasanya kita kesemutan, tahu-tahu enggak kesemutan, rasanya seger aja. Pokoknya sentuhan-sentuhan seperti itu semuanya kembang zikir. Anugerah yang Allah kasih biar kita lebih semangat lagi.
Tapi ingat, jangan terpaku di situ. Gitu. Yang kita tuju tetap hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Dapat yang model kayak begitu ya alhamdulillah, dikasih hiburan enggak pun ya saya mah tuh emang niatnya pengen zikir gitu. Cuma biasanya kalau yang dapat sentuhan lebih semangat dan lebih gairah ngejalaninnya gitu. Biar kata jam 3 baru pules, terus jam 5 udah bangun sholat subuh, habis sholat langsung berangkat naik ziarah, kagak ngantuk bisa gitu. Karena dapat sentuhan. Lah Bang Hendrik, orang yang nyentuh bininya ya pules. Begitu Wadi, apapun bentuknya, sentuhan-sentuhan dan isyarat-isyarat itu ya apapun bentuknya. Tapi itu pun meskipun kita tetap ingat bahwa ini lebih penting, bahwa Allah itu yang saya cari, ridho Allah itu yang saya kejar, bukan cuma hal seperti ini, itu pun belum menandakan bahwa kita orang ma'rifat. Kalau kita belum bisa fana, kalau kita belum bisa menyadari bahwa semua yang terjadi ini memang digerakkan oleh Allah. Begitu banget. Ini gini, kalau kita kan pikir kan dia ada suara gitu ya. Terus kalau ada suara nggak ngantuk, kalau nggak ada suara ngantuk itu gimana? Lain lagi itu mah. Kan kita jujur sama pelan ngantuk, tapi kalau bacanya semangat itu. Iya lain lagi itu mah, itu bukan sentuhan. Memang zikir jahar itu kenapa dianjurkan zikir jahar dengan suara yang lantang? Karena yang pertama itu dapat mengusir rasa ngantuk begitu. Itu bukan sentuhan, bukan. Emang biasanya orang kalau teriak-teriak kagak ngantuk. Nah kalau teriak ngantuk bagaimana teriak ngantuk? Oh, ibu. Coba dah orang teriak maling sambil ngantuk itu, kalau bisa. Apa sih? Kagak bakal. Makanya dianjurkan kalau zikir itu dengan suara yang lantang. Yang pertama apa alasannya? Untuk mengusir kantuk, agar ketika zikir kita terhindar dari rasa ngantuk. Yang keduanya untuk membangkitkan semangat gitu. Makanya nadanya juga kayak ada orang baris berbaris kan, 1, 2, 1, 2 kan gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 1, 2, 1, 2. Semangat jadinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil. Mulus bisa. Gitu. Kalau itu lain, bukan sentuhan. Kalau sentuhan itu bukan seperti itu. Nah itu memang dengan zikir jahar jadi ngantuknya hilang. Kalau pelan-pelan datang ngantuknya, itu malah lagi buat sentuhan itu. Kalau sentuhan mah pelan ya semangat gitu. Ini kita lagi zikir nih, padahal rasanya ngantuk banget, tiba-tiba dapat sentuhan dari Allah. Dan langsung seger jadinya. Dah. Nah itu baru hikmahnya doang, itu belum dijabarin. Dan itu saja cukup. Begitu banget dia. Jadi bukanlah orang ma'rifat yang apabila dia mendapatkan isyarat, memberikan isyarat, dia mendapati Allah Azza wa Jalla lebih dekat kepadanya dari isyarat yang diberikan. Tapi yang namanya orang ma'rifat itu adalah orang yang tidak memiliki isyarat, karena dia fana di dalam wujudnya dan sudah lenyap di dalam penyaksiannya terhadap Allah. Itulah orang ma'rifat yang sebenarnya, orang yang selalu menyadari dan memahami bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini semuanya digerakkan oleh Allah. Itu baru orang ma'rifat. Nah, jangan sampai salah.
Kebanyakan orang di kampung kita anggapnya kalau ada orang yang udah bisa ngelihat jin, ngelihat makhluk halus, orang ma'rifat, padahal bukan. Al-isyaratu al-tofu minal ibarati wa hiya kinayatun wa talwihun wa ima'un la tasrihun. Isyarat itu lebih lembut dari ibarat. Wa hiya kinayatun, dan isyarat itu merupakan kinayah, talwihun, simbol-simbol, wa ima'un, dan pertanda, la tasrihun, bukan penjelasan. Simbol-simbol, tanda-tanda yang Allah berikan ke hati seseorang ketika sedang beribadah. Itu syarat, teman. Wa hiya allati yasta'miluha ahlu hadhihi at-tariqati fi ma bainahum 'inda dzikrihim li asrarit tauhid. Dan isyarat itu kata yang digunakan oleh orang-orang pengamal thariqah fima bainahum, di antara mereka, inda dzikrihim li asrarit tauhid, ketika mereka menyebutkan rahasia-rahasia tauhid. Nah tuh. Isyarat itu digunakan oleh orang-orang pengamal thariqah di antara mereka kalau mereka lagi ngobrol, lagi kumpul-kumpul, inda dzikrihim li asrarit tauhid, ketika mereka menyebutkan tentang rahasia-rahasia tauhid. Itu pakainya isyarat. Kama taqaddama inda qawlihi man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'biran an kulli ma syahada. Sebagaimana yang telah terdahulu pada ucapan Tuan Musannif, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Orang yang kamu lihat selalu menjawab semua pertanyaan dan menjelaskan dan menceritakan semua yang dia saksikan. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'biran an kulli ma syahada. Orang yang kamu lihat selalu menjawab semua pertanyaan dan menceritakan semua yang dia lihat, yang dia saksikan. Udah tuh, jelas. Hikmah sebelumnya ya. Masih apa Ustaz? Hikmahnya itu. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'biran an kulli ma syahada fastadalla bidzalika ala wujudi jahlihi. Hikmah lengkapnya tuh. Orang yang kamu lihat selalu menjawab semua pertanyaan dan menceritakan semua yang dia saksikan, yang dia lihat, maka itu menunjukkan tentang betapa bodoh dirinya. Fal musyiru ila Allah ta'ala al mulahizu li isyaratihi wa in wajadallaha ta'ala aqraba ilaihi min isyaratihi ghairu arifin alat tahqiqi. Orang yang mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala
dan selalu memperhatikan isyarat itu. Wa in wajadallaha ta'ala aqraba ilaihi min isyaratihi, sekalipun dia mendapati bahwa Allah Ta'ala lebih dekat kepadanya dari isyarat yang dia terima, dia tidak tergolong orang ma'rifat secara hakiki. Kita mau bikin kayak bisa satiri malam ini. Ini artinya bagaimana sih? Apa maksud? Orang yang mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala dan dia selalu memperhatikan isyarat itu, asal zikir dan persentuhan, bukan malah fokus ke zikirnya, bukan malah fokus sama tujuan awalnya ingin mendapat ridha Allah, malah terpaku dengan isyaratnya, selalu memperhatikan isyarat yang dia terima. Itu bukanlah orang ma'rifat. Dia tidak tergolong orang yang ma'rifatu secara hakiki. Jelas itu ya? Oh, jadi namanya nggak cukup, Pak Ketua? Cukup dah. Makanya kalau lagi zikir, kayak misalkan kemarin lagi ziarah, udah apapun yang kita dapatkan di makam, ya terusin aja. Mawajudin tiba-tiba nangis, kagak tahu sebabnya, udah terusin aja. Jangan malah fokus ke nangisnya. Bang Mak lagi zikir, tahu-tahu nangis, ya nggak usah fokus ke nangisnya, terusin aja. Hah? Ngebet dah, rasain aja udah. Apa itu? Kadang-kadang kita salahnya begitu, lagi zikir terus diperlihatkan macam-macam oleh Allah, malah teralihkan fokus kita, malah fokus ke yang kita lihat. Tujuan awalnya untuk mendapat ridha Allah malah kita tinggalkan, malah fokus ke yang kita lihat. Hah? Cepat berasa. Apanya? Cepat berasa. Cepat berasa. Ya emang salah satu penyakitnya begitu, Ustaz. Kayak misalkan teman kita ada yang asal zikir selalu dapat sentuhan, begitu ketemu sama orang yang kalau zikir hambar banget zikirnya, lah diremehin. Zikir cuma begitu, kagak ada apa-apanya. Kayak gua dong. Hah? Jadi sombong jadinya. Kebanyakan penyakitnya begitu kan. Malah munculnya penyakit hati jadinya. Malah bukan ma'rifat yang ada. Jangankan yang model begitu dah. Kemarin ziarah ada yang seger zikirnya, ada yang pules. Itu kita ngelihat orang yang zikirnya pules aja udah langsung ya ziarah jauh-jauh sampai makam tiba mau pules doang. Udah mulai dah tuh. Malah Ustaz. Bukan malah ma'rifah, yang ada malah timbul penyakit hati. Gara-gara. Biar makin tegas. Apa kau Haji? Li'annahu biwasfit tafarruqati bisyuhudihi lil awiyari, karena dia masih memisahkan dirinya dengan Allah dengan sebab dia masih memandang kepada makhluk.
karena dia masih memandang kepada makhluk. Karena isyarat yang Allah berikan itu kan makhluk juga. Dengan kita fokus ke isyarat itu ya berarti kita masih memandang kepada makhluk, dan lagi masih menganggap diri kita ada, merasa ini boleh kita. Alhamdulillah saya zikir semalam dikasih lihat ini, masih memandang bahwa ini boleh kita karena kita fokus zikirnya, karena kita khusyuk konsentrasi, jadi dikasih sentuhan oleh Allah, dikasih wujud oleh Allah, diperlihatkan segala macam. Nah, kita masih memandang makhluk. Nah, yang kayak begitu, orang yang seperti itu tidak tergolong sebagai orang yang ma'rifah, karena dia menganggap dirinya masih ada, masih punya kebisaan, masih punya kemampuan. Balil arifu al-fani fi wujudihi al-muntawi fi syuhudihi alladhi ghaba 'anil isyarati wal musyiri wal musyaribi. Tapi yang namanya orang ma'rifah itu orang yang sudah fana di dalam wujudnya, yang lenyap di dalam penyaksiannya kepada Allah, yang telah hilang dari isyarat, dari yang diisyaratkan, dan alat untuk mendapat isyarat. Betul. Pokoknya orang ma'rifah apa sih? Orang ma'rifah orang yang sudah fana, menganggap bahwa dirinya tidak ada, menganggap bahwa dirinya nol, nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Itu orang yang ma'rifah. Al-fani fi wujudihi, sudah fana dalam wujudnya. Alhamdulillah. Dan memang itu cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati dari dalam hati kita, ya dengan cara itu, dengan cara fana, dengan menganggap bahwa diri kita nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah. Nyuruh-nyuruh begitu. Ngapa ya? Makanya ini fima bainahum. Kalau orang-orang pengamal thariqah lagi ngumpul-ngumpul fima bainahum di lingkungan mereka, kemudian mereka membahas tentang asrarut tauhid, pakainya pakai isyarat gitu. Yang dibahas isyarat. Kalau sama-sama pengamal thariqah, Mang Pudin. Kalau yang belum ngamalin thariqah, bahkan belum kenal thariqah pisan, jangan pakai jelasin masalah begini dulu, keblinger terotakan. Bang Dika jadi miring pecinya loh, saking puyengnya. Makanya fima bainahum, di kalangan mereka gitu. Kalau orang-orang pengamal thariqah mau bahas tentang rahasia-rahasia tauhid, pakainya isyarat dia. Gitu. Hanya khusus di kalangan mereka aja, fima bainahum. Kalau lagi di umum nggak bakal dibuka masalah ini. Gitu. Ongkoh belum tentu pada bisa nerima. Udah semuanya kan telah ditentukan oleh Allah. Emang Allah yang gerakin? Kagak dah. Emang gara-gara congkoran lu. Lah di umum kita mau ngomong begitu. Mah begitu kemudian. Makanya ini mah hanya khusus di kalangan orang-orang pengamal thariqah bahasnya. Kalau di masyarakat awam nggak bisa begitu. Udah rezeki mah Allah yang ngatur gitu. Biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu ngoyok banget. Kan jauh tidak sama dia. Dicari aja kagak nemu, lagi dicari.
Apa? Iya dicari. Ya dicari aja susah, ketemunya benar-benar dicari. Makanya ini hanya khusus dibicarakan di kalangan pengamal toriko gitu. Fima bainahum, di kalangan mereka aja. Kayak misalkan sekarang nih lagi puasa Tasu'a sama Asyura kan. Kita jelasin ke ibu-ibu, tetap dia mah kudu dijelasin tentang fadilahnya, ini pahalanya sekian gede gitu. Pahalanya segini banyaknya nih kalau puasa Tasu'a sama Asyura gitu. Kalau dijelasin pakai udah kita mah yang penting ngejar ridho Allah aja. Kalau harus semangat aja. Apa nih? Kagak bakal. Fima bainahum ini makanya isyarat ini hanya digunakan fima bainahum, di kalangan orang-orang pengamal toriko. Allati yasta'miluha ahluha bihi tariqati fima bainahum. Kata ini digunakan oleh pengamal toriko di kalangan mereka ketika mereka membahas tentang asrarut tauhid, rahasia-rahasia tauhid. Makanya dulu kan sampai kejadian tuh Syekh Siti Jenar sampai dianggap sesat kan gitu. Karena dia mengungkapkan rahasia-rahasia tauhid ke masyarakat awam yang akhirnya disalahpahami oleh masyarakat awam kan gitu. Nah, ini khusus fima bainahum, di kalangan mereka aja. Al-Ma'arif di orang ma'rifah yang sebenarnya bukan orang yang kalau lagi zikir, lagi wirid mendapatkan sentuhan dari Allah, diperlihatkan hal-hal yang gaib, diperlihatkan rahasia-rahasia tauhid. Bukan. Tapi orang ma'rifah yang sebenarnya orang yang sudah bisa fana, dia menganggap bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Dan memang untuk menghilangkan penyakit hati ya harus pakai cara ini. Contohnya kayak hasad. Kenapa sih kita ngerasa dengki, guji sama teman kita yang dapat nikmat, dapat anugerah? Karena kita tidak meyakini bahwa apapun yang dia miliki itu semua memang anugerah dari Allah. Kita yang belum punya nggak yakin bahwa dia memang belum dikasih sama Allah, nggak yakin ke situ. Makanya munculnya hasud. Kalau yang udah yakin bahwa semua rezeki sudah dijatahkan oleh Allah, nggak bakal hasud dia. Ya emang dia dikasihnya banyak kan sama Allah. Saya dikasih dikitan, ya udah terima. Kibir kan begitu. Kita ngerasa sombong karena kita merasa bahwa apa yang kita punya, apa yang kita kerjain semuanya boleh kita. Alhamdulillah saya kalau sholat udah gitu. Sombong jadi muncul. Zikir udah bisa lama, sholat udah rapi, udah bisa lama dirinya, sujudnya lama kalau bangun-bangun kan. Sombong akhirnya kan, karena merasa bahwa itu dia yang ngerjain, kemampuan dia, kebiasaan dia. Kalau dia fana, ya emang saya sholat juga kena sama Allah, apa yang saya banggain. Bang Ipul doang jadi panitia korban di masjid, padahal mah sampai dari orang, kami dari orang jadi bangga-banggain aja. Alhamdulillah masjid saya mah korban sampai 5 gitu. Lah orang yang bawain jadi bangga. Waduh. Jadi bangga-banggain, alhamdulillah saya mau korban sampai 5, kambing sampai 40. Lah orang yang boleh semua jadi lu yang bangga. Itu penyebabnya kenapa kita selama ini masih punya sifat sombong, ujub. Ya karena kita masih menganggap bahwa ini boleh kita.
Ini kemampuan saya, kebiasaan saya. Itu saya yang ngerjain. Makanya kita bangga-banggain. Kita anggap diri kita lebih baik dari orang lain. Coba kalau fana, nggak begitu. Ya emang semuanya Allah yang gerak. Apa yang mau saya banggain? Gitu. Jam berapa ini? Lah udah mau jam 12 aja. Udah setia. Pak Ketua ambil nggak cukup? Kemarin saya bilang ke Mang Haji Udin begitu. Lah ngapain saya pakai sayang-sayang? Emang saya berangkat ziarah di ongkosin. Ngapain pakai sayang-sayang? Udah keluarin aja. Itu juga begitu kan. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita miliki emang anugerah dari Allah, Allah yang ngasih, ya ngapain kita sayang-sayang? Emang bukan boleh saya nyari, bukan boleh saya usaha, bukan. Emang Allah yang ngasih. Jadi nggak pelit jadinya. Karena kita merasa boleh gue capek nyari, enak amat orang-orang yang nikmatin gitu. Jadi pelit jadinya. Punya hati lagi gitu. Benci sama orang karena tadi itu. Karena kita menganggapnya bahwa itu kerjaan dia, kerjaan orang itu, dia yang jahat sama kita, dia yang salah sama kita. Padahal kalau kita yakin lagi, Diago sebenarnya nggak mau begitu, karena Allah yang menggerakkan kejadian dah jadinya kan begitu. Jadi nggak gede kamu orang jadinya. Apa sih? Hah? Sebel doang. Udah tuh. Jadi memang kuncinya untuk membuang penyakit hati ya harus bisa fana. Sadar betul bahwa semua yang terjadi ini ya memang digerakkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Makhluk ini nggak bisa apa-apa. Gitu. Baru bisa hilang untuk penyakit hatinya. Karena kita sudah ma'rifatullah, betul-betul sadar, gitu. Fana, sudah lenyap. Kita ini udah nol, nggak bisa apa-apa. Su'ila Syekh Abu Ali Ad-Daqqo radhiyallahu ta'ala anhu anil muridi faqala haqiqatul muridi an yushiro ilallahi ta'ala fayajidallaha ma'a nafsil isyarati qila lahu falladhi yastau'ibu halahu qala huwallazi yajidullaha bi isqatil isyarati. Syekh Abu Ali Ad-Daqqo radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang arti murid. Murid itu apa sih? Faqala haqiqatul muridi an yushira ilallahi ta'ala fayajidullaha ma'a nafsil isyarati. Maka beliau menjawab, hakikat murid itu bahwa dia mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala, maka dia mendapati Allah Azza wa Jalla bersama dengan adanya isyarat. Tahu itu? Orang yang mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala, maka kemudian dia bisa sampai kepada Allah dengan isyarat itu, bersama isyarat itu.
Itulah murid. Murid itu adalah orang yang berusaha sampai kepada Allah dengan isyarat-isyarat yang dia terima. Itulah murid. Qila lahu, kemudian ada yang bertanya kepadanya, falladhi yastau'ibu halahu. Lalu orang yang kondisinya sudah sempurna seperti apa? Falladhi yastau'ibu halahu, maka orang yang sudah sempurna kondisinya seperti apa? Qala huwallazi yajidullaha bi isqatil isyarati. Beliau menjawab, orang yang sudah sempurna yaitu orang yang bisa sampai kepada Allah dengan menghilangkan isyarat. Atau gampangnya, yang namanya murid, orang yang berusaha bisa sampai kepada Allah, berusaha mendekat kepada Allah dengan merasa bahwa dirinya masih bisa, masih mampu. Kalau orang yang sudah sempurna, dia mendekat kepada Allah, dia berjalan menuju Allah, bisa sampai kepada Allah dengan menghilangkan isyarat, dengan menghilangkan dirinya, dengan fana. Gampangnya begitu. Allah fana Allah, makanya baik itu fana fil dzat, fana fis sifat, fana fil af'al. Nah, kalau ngomongin fana, Bang Dika kagak paham dia. Kalau tadi panah asmara. Lain gitu. Jelas tuh, Ustaz, nambahin nggak cukup? Kau coba kali, kau aja. Hilangkan itu ya. Rasa kita bisa, rasa kita mampu, itu hilangkan dari hati kita. Agar kita betul-betul jadi orang ma'rifah. Makanya kan dari dulu kita udah sering dibacain itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan gitu ya. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Memahaminya itu yang rada ribet. Padahal kalau man arafa nafsahu, orang yang mengenali dirinya bahwa dirinya ini sangat lemah, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak bisa ngerjain apapun, dia anggap dirinya nol, pokoknya nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa menentukan apapun. Kalau sudah menyadari itu, sudah paham itu, faqad arafa rabbah, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya, dia pasti akan ma'rifatullah. Orang yang mengenali dirinya, kenal, paham bahwa dirinya nggak bisa apa-apa, tidak bisa menentukan apapun, nggak bisa ngatur segala macam, nggak bisa. Baru dia akan paham, faqad arafa rabbah, ma'rifatullah, kenal sama Tuhan. Lu sesaat diri ngajarinnya itu. Gimana tahu tuh? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apalagi kalau kata mengaji mah, jadi orang yang ma'rifat itu kalau udah ketemu sama kembarannya, itu kenal sama dirinya sendiri. Itu yang namanya kakang kawa adek ari-ari. Kata orang sono. Apa bang? Ketemu saudara kembar baru tuh orang ma'rifat. Padahal bukan. Orang yang memahami bahwa dirinya ini makhluk yang sangat lemah, nggak bisa apa-apa, tidak bisa menentukan sesuatu, hanya cuma sekedar bisa rencana doang, dia akan paham, dia akan ma'rifatullah, akan kenal kepada Tuhannya. Gitu maksudnya tuh, man arafa nafsahu, kan? Kalau murid masih menganggap bahwa dirinya ada, menganggap bahwa dirinya bisa, mampu,
masih terikat dengan isyarat. Kalau orang yang sudah sempurna, dia sudah menganggap dirinya tidak ada, sudah fana, sudah dia hilangkan isyarat-isyarat itu. Itu menurut Imam Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Lah, ujung 12 belum kelar ini. Cukup berarti? Waktu Nabi enggak? Cukup. Begitu Bang Adi. Jadi nggak usah marah-marah. Kalau bis cek keder jangan marah-marah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Apa? Hah? Oleh ketetapannya begitu. Hah? Tuh kan, kagak yakin emang. Ya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.